Baik, kita jumpa lagi. Jadi kita masih membahas seputar pinjol ya. Jadi resiko dari gerbai pinjol UKU ya. Nah, di sini untuk pinjol UKU sendiri jika kita cari di Play Store ya, pinjol UKU di sini kita cari. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk di bagian dari aplikasinya. Nah, di bagian dari pinjol UKU sendiri di sini menyediakan sebuah pinjaman hingga 30 jutaan. Dan jika kita cek ya, untuk dapatkan pinjaman di sini itu untuk pinjol UKU ya. Jika kita cek ini sudah legal ya, artinya sudah diawasi juga oleh OJK. Nah, di sini sudah berizin juga oleh OJK ya, sesuai dengan ada nomornya juga. Jadi di sini jika kita cek memang menyediakan sebuah fitur pinjaman ya, dan banyak sekali yang mempertanyakan seputar resiko dari gerbai. Terdapat beragam cara pelunasan yang memudahkan, seperti bisa pakai ATM, M-Banking, BCA, BRI, BNI, Permata, Kris, dan Alfa Group, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi di sini itu sudah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Nah, artinya di sini berarti sudah legal ya. Nah, banyak sekali pertanyaan seputar resiko dari telat bayar di pinjol UKU. Jika kita cek dari Google Chrome di website dari UKU sendiri, di sini untuk yang pertama ya, standar penagihan pemberitahuan jatuh tempo. Jadi resikonya akan ada pemberitahuan jatuh tempo ya. Kemudian kolektor akan mengingatkan meminjam mengenai tagihan melalui via telepon ataupun WhatsApp ya. Jadi kita itu akan dihubungi lewat telepon ataupun WhatsApp. Penagihan hari pertama keterlambatan harus melakukan pembayaran ya, melakukan penagihan pada hari pertama keterlambatan. Jadi misalkan ketika kita terlambat nih 1 hari, maka sudah akan ada penagihan. Kemudian bisa dihubungi lewat telepon ataupun lewat WhatsApp ya. Kemudian ya kita tahu ya, skor kredit bakal jelek juga ketika kita telat bayar di pinjol UKU. Nah, pencatatan penagihan, setiap penagihan yang dilakukan harus dicatat oleh sistem kolektor untuk dokumentasi. Kemudian kita itu akan dipantau ya, untuk memastikan customer telah berjanji membayar, mematuhi komitmen yang ada di aplikasi dari UKU. Kemudian penagih hutang, bertanggung jawab untuk menagih hutang. Nah, mungkin ya bisa dibilang ada DC lapangannya juga, pemantauan pencapaian harian. Jadi ya salah satu yang paling berat adalah di sini, yaitu biasanya masuk slik OJK, skor kredit jelek, dan juga adanya denda yang bertambah ya ketika kita telat bayar. Dan ini kita cek dari Google Chrome di website resmi dari aplikasi UKU itu sendiri. Nah, jadi bagaimana strateginya agar kita tidak telat bayar? Ya, kita pinjam sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak peminjaman ya, sehingga kita sulit ya untuk membayar pinjaman-pinjaman online seperti ini. Walaupun kita tahu pinjaman online seperti ini itu lebih mudah kita dapatkan ya, tapi kita juga harus tahu juga ya resiko dari telat bayar. Masuk daftar hitam slik OJK, kemudian denda dan bunga bertambah, ada penagihan via telepon, via WhatsApp ya di pinjol UKU ini. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.